Syekh Muhammad Sya'rani Arif dilahirkan pada tahun 1915 Masehi atau 1336 Hijriah di Kampung Melayu, Martapura, Kalimantan Selatan. Ayah beliau bernama Muhammad Arif bin Muhammad Saman bin Balhan yang juga berasal dari Kampung Melayu. Ibundanya bernama Fathul Jannah binti Syekh Abdullah Khatib bin Syekh Muhammad Saleh bin Syekh Hasanuddin bin Al-Alim Al-Allamah Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari. Seiring berjalannya waktu ketika mencapai usia sekolah, beliau dimasukkan oleh orang tuanya ke Madrasatul Imad fi Ta'limil Aulad Darussalam. Hal ini merupakan perwujudan harapan kedua orang tua beliau agar sang anak memiliki pengetahuan ilmu agama dan berakhlak mulia untuk bekal masa depannya. Semasa kecil, karakter beliau pendiam dan cenderung serius dalam berpikir. Beliau juga sangat dekat dengan ibundanya. Hal ini dikarenakan sang ayah yang berprofesi sebagai pedagang yang mengharuskannya bepergian dalam waktu yang cukup lama. Syekh Muhammad Sya'rani Arif telah beranjak dewasa. Beliau memiliki perawakan yang tinggi besar, berkulit putih, tegas dan fasih dalam berbicara. Penampilannya sangat tenang dan serius, mencitrakan beliau sebagai individu yang cerdas dan berwibawa. Pada usia kurang lebih 14 tahun atau pada tahun 1350 Hijriah, beliau bersama sepupunya yaitu Syekh Muhammad Syarwani Abdan bertolak ke Makkah Al-Mukarramah. Ketika di Makkah, beliau berada di bawah pengawasan dan bimbingan langsung dari paman beliau sendiri, yaitu Syekh Muhammad Kashful Anwar. Adalah keinginan yang kuat dari sang ayah yang mendorongnya untuk menitipkan putranya tersebut kepada Syekh Muhammad Kashful Anwar, yang mana ketika itu Syekh Muhammad Kashful Anwar beserta keluarganya akan berangkat lagi untuk kedua kalinya ke Makkah Al-Mukarramah. Dan Makkah Al-Mukarramah saat itu merupakan pusat perkembangan ilmu pengetahuan Islam di dunia. Syekh Muhammad Kashful Anwar membimbing kedua keponakannya tersebut dengan sangat intensif, meliputi waktu, tempat, dan materi yang dipelajari. Sedemikian intensifnya sampai-sampai sang paman menghitung waktu yang digunakan dari detik ke detik, menit ke menit ketika kedua keponakannya tersebut belajar di tempat lain. Kehidupan Muhammad Sya'rani sangat terjadwal dan teratur, sebagaimana telah digariskan oleh sang paman, mulai dari bangun tidur, pergi belajar, pulang belajar, dan lain-lain. Didikan dan pengawasan yang ketat seperti ini berlangsung selama 2 tahun. Maka ketika sang paman merasa kedua keponakannya tersebut sudah cukup mampu dan disiplin, barulah sang paman menyuruh kedua keponakannya itu untuk belajar kepada beberapa masyayikh di kota Makkah. Pergi belajar dari satu guru ke guru yang lain, dari satu majlis ta'lim ke majlis ta'lim yang lain. Itulah
aktivitas mereka berdua sehari-hari. Setelah memastikan kedua keponakannya tersebut memperoleh bimbingan intensif dari para masyayikh di kota Makkah, maka pada tahun 1353 Hijriah, sang paman beserta keluarganya pulang kembali ke Indonesia. Berat nian terasa perpisahan itu. Namun apa yang hendak dikata, mereka pun akhirnya semakin meneguhkan diri, membulatkan tekad untuk lebih semangat lagi dalam menuntut ilmu dan bersungguh-sungguh. Karena mereka tidak ingin mengecewakan sang paman dan keluarga yang selalu mendoakan dan menanti mereka pulang ke tanah air. Yang mereka selalu ingat ialah pesan dari sang paman, agar hendaknya mereka belajar dengan tekun dan rajin, dan hindari diri dari melakukan sesuatu yang tiada ada manfaatnya. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Mereka mengisi waktu dengan belajar dan terus belajar. Konsistensi dan kecerdasan mereka dalam menuntut ilmu membuat para guru menyayangi mereka. Sampai-sampai mereka berdua dikenal dan masyhur dengan sebutan dua mutiara dari Banjar. Adalah Syekh Abdullah At-Turki, Syekh Ubaidillah At-Turki, salah satu guru Muhammad Sya'rani yang setelah sekian lama mengamati kemampuan muridnya itu, menganjurkan beliau untuk mengajar di Masjidil Haram. Dan ketika Muhammad Sya'rani mulai mengajar di Masjidil Haram, sang guru pun turut hadir dengan perasaan senang. Selama di Mekah, Muhammad Sya'rani mempelajari berbagai macam disiplin ilmu, namun yang paling menonjol beliau kuasai secara spesifik ialah ilmu hadis, hingga beliau pun mendapat julukan muhaddis muda dari Indonesia. Adapun di antara masyayikh dan guru-guru beliau ialah Syekh Abdullah Khatib, Syekh Muhammad Kasbul Anwar, Syekh Abdul Qadir Hasan, Syekh Ali Al-Banjari, Syekh Ali Al-Maliki, Syekh Said Al-Yamani, Syekh Umar Hamdan, Syekh Sayyid Abbas Al-Maliki, Syekh Sayyid Muhammad Amin Kutubi, Syekh Ahyad Al-Buguri, Syekh Muhammad Al-Arabi, Syekh Sulaiman Ad-Dajistani, Syekh Ubaidillah At-Turki, Syekh Hasan Massad, Syekh Abdul Baqi, Syekh Syaifullah At-Turki dan lain-lain. Selama belajar di Makkah, beliau bersama kerabat dekatnya yaitu Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki sempat menghatamkan salah satu kitab yang masyhur karya Imam Ghazali dengan berguru kepada Syekh Syaifullah At-Turki. Sekembalinya dari Makkah pada tahun 1362 Hijriah, beliau menikah dengan seorang gadis bernama Siti Khadijah binti Abdurrahman Jamal. Dari perkawinan itu beliau dikaruniai 7 orang anak yang terdiri dari 2 putra dan 5 putri. Beliau merupakan figur ayah yang penuh kasih sayang terhadap anak-anaknya, namun tegas dalam bersikap dan mendidik. Yang mana yang benar dan salah menurut syariat. Muhammad Sya'rani sangat mencintai ilmu, sehingga pernikahan dan keluarga bukan faktor penghalang
bahkan menjadi faktor pendukung bagi beliau untuk lebih memperdalam lagi ilmunya. Hal ini beliau wujudkan dengan berangkat lagi ke Makkah Al-Mukarramah untuk yang kedua kalinya. Sebagian besar waktu beliau hanya dipakai dalam kegiatan belajar dan mengajar. Berkat ketulusan dan keikhlasan niat beliau, ilmu yang beliau ajarkan kepada murid-murid dapat diterima dengan baik dan benar-benar menjadi ilmu yang bermanfaat bagi beliau dan para murid maupun orang lain. Selama beliau di Mekah, banyak ulama-ulama mancanegara yang berdatangan dari luar Mekah, dan beliau pun selalu menyempatkan diri untuk belajar maupun tabarukan pada setiap majlis yang diadakan oleh para ulama tersebut. Pada waktu itu pula ada seorang perempuan yang alimah, yang juga seorang muhaddisah ternama, yaitu Amatullah binti Syekh Abdul Ghani Ad-Dihlawi Al-Madani. Beliau pun tidak lupa untuk menyempatkan diri belajar kepada sang muhaddisah tersebut. Berilmu tidak menjadikan beliau tinggi hati, bahkan sebaliknya beliau bagaikan prinsip padi, semakin berisi semakin menunduk. Sikap tawadu dan rendah hati ini sangat tercermin dari pribadi beliau. Bahkan setiap kali beliau bertemu dengan para gurunya dalam perjalanan, maka beliau hampiri gurunya itu dan beliau angkatkan tas sang guru hingga ke tempat tujuan. Pada tahun 1374 Hijriah, Muhammad Sya'rani dan keluarga pulang ke Indonesia dan sempat menetap di Jakarta. Beliau membuka majelis ta'lim dan aktif berdakwah di antara jamaah Banjar maupun Betawi yang ada di Jakarta. Pada tahun 1959 Masehi, beliau pulang ke Martapura. Setibanya di Martapura, beliau diamanahkan untuk memimpin pondok pesantren Darussalam yang sebelumnya dipimpin oleh guru beliau sendiri, yaitu Syekh Abdul Qadir Hasan. Di bawah kepemimpinan beliau, pondok pesantren Darussalam semakin maju dalam bidang ilmu. Dalam periode itu, Darussalam bertambah satu tingkat, yaitu Kuliah Syariah Darussalam. Namun karena banyaknya permintaan tenaga guru untuk daerah lain, maka beliau menambah satu tingkat lagi, yaitu Isti'dadul Muallimin, yang diadakan khusus untuk menyiapkan tenaga guru. Beliau merupakan figur yang sederhana, wara, sehingga tak jarang dalam keseharian pun beliau mengerjakan sendiri aktivitas di rumahnya, seperti memetik sayur-sayuran, memasak, dan menjamu tamu yang datang ke rumah beliau. Beliau sangat ketat dalam memperhatikan dan menjaga halal tidaknya makanan yang dimakan sehari-hari. Ilmu memang betul-betul diamalkan oleh beliau dalam arti untuk menambah ketakwaan kepada Allah dan bukan untuk disombongkan. Adapun aktivitas non-formal beliau banyak beliau lakukan di rumah beliau sendiri. Beliau membuka majlis ta'lim untuk para guru, para santri dan masyarakat, dan waktunya ialah selepas subuh, selepas asar dan isya. Ketika masuk Ramadan, beliau mengajar di rumahnya setiap hari. Kegiatan seperti ini terus berlangsung. Bahkan ketika beliau sakit pun, beliau tetap mengajar seperti biasa meskipun sambil berbaring. Muhammad Sya'rani sempat mengarang beberapa kitab untuk keperluan pondok pesantren Darussalam dan madrasah-madrasah sejenisnya. Di antaranya adalah Hidayatuz Zaman min Ahadisil Akhiriz Zaman. Yang kedua adalah Tanwirut Tullab fi Usulil Hadis. Di saat gigih-gigihnya beliau membaktikan diri untuk menghidupkan agama Allah,
Akhirnya beliau pun jatuh sakit. Dalam sakitnya beliau sering memanggil muridnya yang bernama almarhum Muhammad Sanwani untuk membacakan beliau surat Ar-Ra'd. Ada kalanya ketika sakit beliau tidak nafsu makan, dan yang beliau lakukan hanyalah membasahi lisan beliau dengan zikir dan terus berzikir. Acap kali dalam sakitnya itu beliau membaca dan mengulang-ulangi hadis Nabi SAW dengan suara yang lantang. Man qala fi akhiri kalamih la ilaha illallah dakhalal jannah. Yang artinya barang siapa yang di akhir hayatnya mengucap la ilaha illallah, niscaya masuk surga. Kondisi beliau semakin menurun hingga akhirnya beliau tidak mampu lagi untuk bangun dari tempat tidurnya. Namun seminggu sebelum wafat beliau, wajah beliau nampak berseri-seri dan bersemangat. Bahkan beliau mampu bangun dari tempat tidur beliau. Lalu beliau menyuruh agar rumah dibersihkan dan dirapikan. Beliau mengajak para guru-guru beliau datang menjenguk beliau. Lalu beliau pun berpakaian rapi dan duduk serta berbicara dalam bahasa Arab layaknya orang yang sedang menyambut dan menerima kunjungan tamu. Pada suatu dini hari, beliau meminta agar lampu-lampu dinyalakan, pintu-pintu dan jendela dibukakan. Beliau berkata, para penjemputnya telah datang. Beliau menyuruh anak pertamanya untuk menjemput Syekh Abdul Qadir Hasan dan Syekh Salim Ma'ruf. Lalu setelah mereka berdua datang, beliau berwasiat kepada Syekh Salim Ma'ruf agar bersedia untuk memimpin pondok pesantren Darussalam sepeninggal beliau. Dalam suasana yang mengharukan tersebut, beliau mengajak seluruh orang yang hadir menjenguk untuk membacakan surah Yasin yang dipimpin oleh beliau sendiri. Akhirnya ketika fajar menjelang, seiring dengan selesainya pembacaan surah Yasin, azan pun berkumandang menyerukan seru suci ilahi. Diiringi senyuman yang terpancar jelas dari wajah beliau, bibir beliau melafazkan kalimat tauhid, la ilaha illallah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Muhammad Sya'rani bin Muhammad Arif menghembuskan napas terakhir pada tanggal 15 Jumadil Ula 1390 Hijriah atau bertepatan dengan hari Rabu tanggal 13 Juni 1969 Masehi pada usia 54 tahun. Beliau meninggalkan seorang istri dan 7 orang anak. Demikianlah riwayat hidup Syekh Muhammad Sya'rani